Baik, kalian sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera semuanya. Mudah-mudahan kesehatan selalu diberikan oleh Allah pada kita semuanya. Ya, baik kita teruskan untuk hari ini. Untuk bab polimer sudah selesai. Ya, kita teruskan lagi untuk kelas 12. Mohon perhatikan waktu Anda. Ya, tinggal beberapa hari lagi. Nanti bentar lagi ada ujian-ujian yang nanti kelanjutannya dengan kelulusan kalian ya. Makanya tolong waktu Anda adalah mau habis anak sekalian. Ya, jadi saya sampaikan waktu Anda mau habis di SMA ini. Maka persiapkan masa depan Anda yang tinggal beberapa hari ini menuju sekolah yang jenjangnya lebih tinggi lagi yaitu masuk perguruan tinggi. Ya. Makanya tolong anak sekalian belajarnya dimaksimalkan. Nilai-nilai Anda semester 1, 2, 3, 4, 5 adalah untuk senam PTN undangan nanti. Bagi kamu-kamu yang mungkin tidak lolos ada waktu untuk SBMPTN, maka tolong anak-anak ya betul-betul perhatikan SBMPTN jangan sampai gagal ya. Makanya itu tolong belajarnya baik bukan kimia saja tapi semuanya ya, semuanya diujikan dimasuk di PTN itu dipersiapkan betul-betul. Jangan malas jangan malas, terus belajar terus belajar terus belajar ya. Oke, kita teruskan yaitu bab 8 yaitu biomolekul sekalian ya. Biomolekul nanti adalah ini tentunya kalau kita lihat dari judulnya biomolekul ya molekul yang penyusun zat hidup ini ya, penyusun zat hidup. Nanti ini kita sampaikan nanti ada 3 yang penyusun zat hidup itu ada karbohidrat, protein dan lemak. Nanti kita siapkan masing-masing, kita sajikan masing-masing untuk bab biomolekul ya. Oke, yang pertama tujuan pembelajaran sekalian ini ya. Jadi setelah mempelajari bab ini, Anda dapat mengetahui strukturnya, kemudian namanya, klasifikasinya, dan sifat dan kegunaan dari karbohidrat, protein dan lemak. Nanti karbohidrat itu strukturnya kayak apa, protein itu kayak apa, dan lemak itu kayak apa. Ini nanti akan kita pelajari ya. Pada bab ini akan kita bahas tentang struktur, nama, kemudian klasifikasi, sifat dan kegunaan dari karbohidrat, protein dan lemak ini ya. Karbohidrat digolongkan menjadi monosakarida, protein merupakan polimer alam yang tersusun dari asam-asam amino ya. Jadi Anda sudah tahu di biologi ini ya. Lemak merupakan ester dari gliserol dengan asam-asam lemak. Jadi ini yang kita pelajari nanti kebanyakan sudah diberikan pada pelajaran biologi. Nanti ini saling memenuhi ya, jadi saling mendukung, saling melengkapi. Apa yang kurang di biologi itu diberikan pada kimia, apa yang kurang di kimia itu diajarkan di biologi, itu saling melengkapi begitu ya. Ini kita pelajari. Baik, yang pertama adalah karbohidrat. Ini yang pertama ya, karbohidrat itu banyak sekali zat-zat yang mengandung karbohidrat ya. Ada jagung, ketela, umbi-umbian ya, banyak sekali itu. Ini karbohidrat merupakan salah satu bahan makanan yang penting dan tersebar luas dalam jaringan binatang maupun tumbuh-tumbuhan. Jadi banyak sekali ya. Karbohidrat ini adalah senyawa yang mempunyai rumus umum CnH2OM. Jadi karbohidrat, karbon yang mengandung hidrat, hidrat itu airan sekalian. Jadi karbon yang mengikat air itu namanya karbohidrat. Ini dulu ya, karbohidrat. Dengan harga N dan M bisa sama atau berbeda. Namun demikian, ada senyawa bukan karbohidrat yang memiliki rumus CnH2OM. Misalnya asam etanoat. Ini bukan asam etanoat tapi asam etanoat atau asam mestat ini ya. Nah, ini kan rumusnya kan C-nya 2, H-nya 4, O-nya 2. Berarti kalau adalah C2, H2O 2 kali. Jadi N dan M itu sama. Karbon yang terhidrat. Tapi ternyata sekalian, asam cuka ini bukan karbohidrat. Ya, Anda tahu semua kan ya. Asam cuka kan itu loh yang sering Anda makan, ada untuk penyedap makan ya. Nah, ini kan bukan karbohidrat. Jadi kalau begitu intinya adalah tidak semua karbon yang terhidrat adalah karbohidrat begitu ya. Nih. Jadi tidak semuanya. Rumus umum karbohidrat adalah CnH2OM.
tetap digunakan karena semua karbohidrat memenuhi rumus tersebut. Misalnya glukosa C6H12O6 dapat dituliskan C-nya 6, H2O-nya 6 kali. Ya, jadi seperti ini. Jadi namanya disebut karbohidrat. Tapi kami sampaikan sekalian bahwa yang CnH2M itu tidak mesti karbohidrat. Makanya sebenarnya kata karbohidrat ini tidak betul, ya. Yang itu adalah gula sakar, sakar itu manis, ya. Sakar itu manis. Jadi karena ini tidak betul maka diganti dengan istilah dengan sakar, ya, dengan sakar. Berdasarkan gugus fungsinya, karbohidrat merupakan polihidroksialdehid. Poli itu banyak, hidroksi itu OH, aldehid itu mengandung gugus aldehid dan sekalian, ya. Jadi gugus OH-nya banyak dan dia mengandung gugus aldehid ini. Atau polihidroksi keton. Jadi hidroksinya banyak, dia mengandung gugus keton itu. Jadi ada polihidroksialdehid, ada polihidroksiketon ini. Berdasar reaksi hidrolisisnya, karbohidrat digolongkan menjadi monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Jadi nanti kalau hidrolisis diurai ya, diurai oleh air. Ada yang monosakarida, disakarida. Berarti ini kalau diurai menghasilkan 2 molekul monosakarida. Dan polisakarida ini. Jadi polisakarida ini adalah bila dihidrolisis menghasilkan banyak sekali sakarida itu. Pertama monosakarida sekalian ya. Monosakarida adalah satuan unit terkecil dari karbohidrat yang tidak dapat hidrolisis lagi. Nah ini ya. Jadi ini yang dimaksud monosakarida adalah karbohidrat yang tidak dapat dihidrolisis lagi menjadi molekul karbohidrat yang lebih kecil, ya kan, kalau sudah mono, ya. Jadi kalau sudah satu maka tidak bisa diurai lagi, makanya tidak dapat dihidrolisis lagi, ya. Berdasarkan kegugusnya, monosakarida itu digolongkan menjadi golongan aldosa. Aldosa itu mengandung gugus aldehid anak-anak, ya. Dan ketosa mengandung gugus keton. Jadi tadi kan ada polihidroksialdehid, berarti di situ mengandung gugus aldehid. Polihidroksiketon berarti mengandung gugus keton, ya. Jadi ini. Oke. Golongan aldosa terdiri atas glukosa dan galaktosa. Jadi nanti ada glukosa dan galaktosa. Jadi aldosa nih ya. Sedangkan ketosa adalah fruktosa. Ya, jadi ada glukosa, galaktosa, dan fruktosa. Jadi ada tiga mono ya yang nanti kita yang penting ya. Ada 3 mono yang penting ya. Perhatikan struktur monosakarida berikut dalam proyeksi Fischer. Ini Fischer. Nah ini ya, sama mati ini. Jadi ada glukosa seperti ini. Jadi ini yang dimaksud aldehidnya ya. Glukosa seperti ini, C-nya berapa nih? Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Ini tuh 2, 3, 4, 5, 6. Ini tuh 2, 3, 4, 5, 6. Semuanya C-nya 6. Hanya berapa nih? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12. Ini hanya tuh 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12. Sama ya. C-nya 6 hanya 12. Ini juga. Ini 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 sama ya. Jadi datanya C-nya 6, H2-nya 11, R12 saya. O-nya tuh 2, 3, 4, 5, 6. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Oh sama ya. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Jadi sama ini rumus molekulnya. C6, H12O6 ya. Ini yang kita lihat ini. Jadi untuk glukosa seperti ini. OH-nya kanan, kiri, kanan, kanan. Yang galaktosa tuh OH-nya kanan, kiri, kiri, kanan. Nah, ini ngandung gugus aldehid. Ini adalah ngandung keton ini, OH-nya kiri, kanan, kanan. Yang paling bawah dan paling atas nggak usah dilihat, ya. Jadi yang punya asimetris saja nanti. Nah, ini ya. Ini adalah gugus aldehid anak-anak ya. Aldehid ini. Nah, ya ini aldehid. Jadi ini
Ini yang dimaksud dengan aldosa. Aldosa itu mengandung glukosa aldehid ini, ya. Nah, ini juga ada salingan ini ya. Nah, ini. Nah, ternyata juga aldehid ini, ya. Tidak aldehidnya. Nah, ini ketonnya yang ini anak-anak, ketonnya ini, ya. Nah, ini adalah gugus, ya, gugus keton. Makanya disebut dengan aldosa, ini disebut dengan ketosa, ya, karena mengandung gugus keton. Nah, yang penting ini aneh sekalian. Jadi kalau Anda lihat ini ada 6 atom C, C ini C nomor 1, anak-anak ya, C nomor 1, 2, 3, 4, 5. Nah, C nomor 2 itu adalah C asimetris. Nah, perhatikan sini, asimetris. Artinya adalah C ini mengikat keempat gugusnya beda anak ini. Kamu perhatikan semuanya. Ke atas seperti ini COH, ya CHO, ke kanan OH, ke kiri H, ke bawah ini semua. Berarti atas, kanan, bawah, dan bawah kiri itu beda. Maka dengan C asimetris. Ini juga ini C asimetris. Ini juga C asimetris. Ini juga C asimetris. Ya. Berarti pada glukosa ada 4 atom C asimetris. Ini kan ya, ini kiri seperti ini, bawah CH2OH, kanan OH, ini atas semuanya ini ya. Atas ini semuanya ini. Nah, jadi ini beda semua ya, C asimetris. Ini juga demikian. Ini asimetris, 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 asimetris. Jadi ada 4 atom C asimetris. Ini ada berapa? Cuman ada 3 ya. Jadi C1, 2, 3, 4, 5. Jadi C nomor 3, 4, dan 5 itu adalah C asimetris. Jadi pada glukosa ada 4 atom C asimetris, pada galaktosa ada 4 C asimetris, sedang pada fruktosa ada 3 atom C asimetris. Nah, ini. Nah, nanti C asimetri pengaruhnya pada sifat zat itu anak sekalian ya, terutama kemampuan memutar bidang cahaya. Kemarin kan ada isomer optik gitu ya, jadi dia tuh memiliki kemampuan untuk memutar cahaya nih seperti ini karena memiliki C asimetris ya. Oke, struktur monosakarida dengan rantai terbuka di atas hanya dijumpai dalam bentuk larutan ya, jadi larutan glukosa itu seperti itu ya. Dalam bentuk padat, monosakarida memiliki struktur siklis, siklohemi-asetal atau siklohemi-ketal. Jadi siklus itu lingkar. Bila struktur monosakarida tersebut dilipat melingkar, atom karbon 6 dari glukosa mendekati gugus aldehid, kemudian gugus aldehid dan hidroksil bereaksi sehingga membentuk struktur siklis sebagaimana dikemukakan oleh Tholen. Nah, jadi seperti ini ya anak sekalian ya, contoh glukosanya. Ya, perhatikan. Ini C nomor satunya ini ya. C nomor satu ini. Ini nih ya, ini. Ada C O H. C O H. C nomor 2. OH-nya di kanan. Kalau di kanan gambarnya ke arah bawah. Nomor 2 ya, ini ya. C nomor 3 ini. OH-nya berada di kiri, maka gambarnya di atas. Ini namanya struktur Howard. Ya, ini namanya struktur Fischer, ini Howard. C nomor 4 ini OH-nya kanan. Kita gambar di bawah. C nomor 5 ini OH-nya kita taruh ke kanan. Gitu ya. Oke. Gitu ya. Agak-agak sulit. Agak sulit, tapi enggak usah bingung ya. C nomor 6-nya adalah ini, kita gambar ke atas. Nah, kita gambar ke atas. Lalu antara OH ini kan ada ikatan rangkap anak sekalian. Nanti ini putus, hanya pindah ke sini. Nanti menjadi ini gandeng, ya. Hanya hilang, bukan hilang, ya. Pindah tempat gandeng sama O di sini loh, ya. Jadi menjadi ini O-nya ini kan imasnya disambung, ini imasnya disambung, ya, disambung. Ini akan putus dan ini akan nyambung seperti ini jadinya, ya. O-nya sini. Lainnya tidak berubah, ya. Jadi yang berubah hanya ini saja, perhatikan ini C nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. 1, 2, kanan, bawah, kiri, atas, atas kanan, atas. Yang kanan OH. Ya. Nah, OH nanti hanya gandeng sama O di sini. Nah, ini hanya gandeng sama O di sini. Sehingga O nanti gandeng sama C ini OC ikatan ini kuat tunggal ya.
O itu tangannya dua pas ya, dan nanti O, C nanti O, berarti O nanti sama A kan ini ditulis ke bawah ya. Nah ini namanya struktur Howard ya. Jadi ini langkahnya menggambar seperti ini. Ya ini yang perlu kita catat. Kalau OH kanan arahnya ke bawah. Kalau OH kiri arahnya ke atas. Kalau OH kanan arahnya ke bawah. Kalau OH kanan berarti nah, ya jalan beriman berbeda nih. Karena nanti OH ini memang siap untuk berikatan dengan gugus alkanal ini ya. Gugus aldehid di sini nanti akan gandeng. Jadi memang ini posisinya harus di sini. Oke. Oleh Howard diusulkan rumus dalam bentuk ruang berupa skinam. Nah, skinam seperti ini. Perhatikan rumus Howard dari glukosa, galaktosa, dan fruktosa berikut. Nah, ini ya glukosa seperti ini ya. Ya, gambaran seperti ini ya. Oke, ada OH-nya kanan, kiri, kanan. Nah, OH-nya di sini. Ini glukosa. Galaktosanya, oke, ini ada OH-nya sekali nih mestinya. Ada OH-nya ya. Jadi ini ada OH-nya ditaruh atas bawah boleh ya. Nah, jadi ini galaktosa seperti ini. Yang fruktosa, nah ada cincin segi 5 ya. Jadi yang segi ini ada segi 6, segi 6, segi 5. Nah, untuk yang apa namanya? Keton ya, fruktosa ketosa nih. Kalian perhatikan ini ya. Ini C nomor 1. Nah, ini C nomor 1 ya. Mana kalian tadi? Nah, ini kan ya. Jadi ini C nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini ya. Jadi yang ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi mangcinya nggak ditulis sana, nak. Ya. Kalau udah struktur apa sih nggak usah ditulis. Jadi nanti C C1, 2, 3, 4, 5. C5 nanti tetap di sini. Gambarnya tidak di sini ya, tapi di sini. Nanti OH-nya nanti hanya lepas sama OH di sini lepas. Nanti hanya benar jadi OH ya. Ya nanti kamu cek di buku aja kalau Anda pengen memahami lebih jauh. Oke. Ini segi 6, segi 6, segi 5. Cincin segi 6 pada glukosa dan galaktosa disebut cincin piran. Cincin piran ini ya. Dan cincin segi 5 pada fruktosa disebut cincin furan. Ini furan ya. Jumlah isomer monosakarida dinyatakan dengan 2 pangkat N, di mana N adalah jumlah atom C asimetris atau C chiral ya. Jadi kalau sebagai contoh glukosa memiliki 4 atom C asimetris, yaitu nomor 2, 3, 4 tadi dan 5 tadi ya. Sehingga isomer glukosa sebanyak 2 pangkat 4 sama dengan 16 isomer. Ya, gambarnya kayak apa Pak 6 isomer itu ya. Jadi cuman pindah-pindah OH-nya saja. Ya, jadi nanti kalau Anda pengen apa ya? Berarti ya gambar banyak-banyaknya. Ini kan kamu gambar kanan, kiri, kanan, kanan. Maka isomer yang lain bisa diganti kiri, kanan, kiri, kiri. Nah, kamu gambar yang lain kanan, 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 kanan. Maka gambar satunya adalah kiri, 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 kiri dan sampai sebanyak-banyak. Jadi cuman pindah OH ini loh ya. Jadi OH ini kan ada 4 pada asimetris. Kamu gambar sebanyak-banyaknya. Satu malah itu beda nanti ya. Maka ada 16 kemungkinan ya. Oke. Ini sifat-sifat glukosa ada sebagai berikut. Glukosa ini ya. Glukosa berupa zat padat berwarna putih yang mudah larut dalam air. Adanya OH, gugus OH dalam molekul glukosa menyebabkan glukosa bersifat polar. Polar itu makanya larut dalam air dan terjadi ikatan hidrogen baik antar molekul glukosa maupun dengan air. Makanya karena larut ini ya. Nah, ini. Glukosa bersifat optis aktif. Kenapa? Tadi karena memiliki atom C asimetris ya. Jadi kalau
jatuh punya charge asimetrik, berarti dia tuh akan memiliki sifat optis aktif. Ini sehingga disebut dextrosa. Nah, putar kanan disebut dextrosa. Larutan glukosa yang baru memiliki daya putar 113. Jadi larutan glukosa yang baru itu memiliki daya putar 113 derajat, kemudian menjadi 52 derajat. Nah, peristiwa perubahan besarnya daya putar beda molarisasi disebut mutarotasi. Hal ini menunjukkan adanya dua bentuk glukosa, yaitu alfa glukosa dan beta glukosa. Nah, jadi ini agak susah untuk menerangkan ini ya. Jadi kalau Anda pengen jelas nanti silahkan Anda baca literatur, tapi ini karena jarang-jarang ditanyakan maka enggak penting amat lah ya. Jadi mudah-mudahan kita pelajari ya. Jadi ini maksudnya gini sekalian. Lalu glukosa ada yang baru ya. Jadi baru misalnya Anda bikin baru atau glukosa. Daya putarnya itu ke kanan sekalian. Jadi kalau Anda bisa bayangkan Anda memiliki sinar dilewatkan papan yang sempit memanjang. Anda nyalakan lampu senter dari tadi misalnya papan ini misalnya karton ya. Nah, kalau Anda nyalakan lampu lewatkan karton yang lurus ke atas misalnya, maka sinar yang ada di tembok itu nanti akan juga lurus ke atas gitu. Tapi seandainya sebelum naik tembok kamu kasih larutan glukosa, maka sinar yang sampai tembok tidak lagi lurus, tapi akan memutar ke kanan. Jadi tidak lagi lurus. Maka artinya ini adalah memiliki kemampuan memutar. Jadi memutarkan 112 derajat. Tapi kalau kita biarkan, lama-lama membalik lagi. Balik lagi menjadi 52 derajat. Ya, jadi artinya memutar kanan itu mula-mula adalah 113, lama akan menyusut daya putarnya menjadi cuma 52 derajat. Nah, itu perubahan itu namanya adalah mutar rotasi. Ya. Jadi Anda punya glukosa itu kalau Anda baru Anda buat lewatkan disinari ya. Lewatkan celah sempit misalnya sinar yang lewat lautan tadi, maka memutar ke kanan sebanyak 113. Kalau kita biarkan daya putarnya akan berkurang menjadi 52. Tapi misalnya sekalian, Pak, kalau saya punya lautan glukosa apa ini akan kelihatan? Tidak kelihatan sekalian. Kenapa? Karena glukosa yang ada di alam itu oleh Allah sudah dibuat campuran antara yang putar kanan dan putar kiri. Namanya larutan rasemat. Ya. Jadi kalau Anda pengen dapatkan ini ya susah. Ya. Jadi makanya di alam itu oleh Allah dalam keadaan dibuat yang imbang, ada yang putar kanan, ada yang putar kiri, dan itu jadi satu. Tapi kalau kita bisa memisahkan satu sama lain, maka yang satu nanti akan putar ke kanan, yang satu putar ke kiri. Ya, jadi ini contohnya tadi ya. Jadi kalau ada misalnya ada sinar, kita lewatkan celah memanjang ke atas, gitu ya. Kalau nggak ada larutan akan tetap pada tembok akan ke atas. Tetapi nanti kalau dilewatkan gula yang dextro akan terkanan 113 100 perhatikan. Jadi gini street gini 113. Ini baru. Tapi nanti makin lama akan shoot. Nah, gini nanti. Tinggal 52. Nah, gitu ya. 52 derajat. Nah, itu namanya perubahan ini namanya mutarotasi ya. Jadi misalnya kalau nggak ada Anda silakan lampu senter lewatkan celah sempit lurus ke atas. Kalau nggak ada larutan glukosa akan tetap lurus ke atas seperti ini ya. Tapi kalau sebelum dikasih larutan gula maka putar pelan-pelan putar ke kanan 113 derajat lalu balik menjadi tinggal 52 derajat. Itu namanya mutarotasi ya. Oke. C. Dapat dioksidasi atau dapat mereduksi menjadi asam glukonat. Makanya disebut dengan gula pereduksi ya. Gula pereduksi berarti dapat mereduksi. Yaitu berubahnya dari glukosaldehyid menjadi gugus asam karboksilat. Ini gugus glukosa menjadi gugus glukonat. Ya, glukonat.
Berdasarkan reaksi ini, adanya glukosa dapat diidentifikasi dengan reaksi Fehling dan Tolen. Ya, jadi ingat dulu sekalian, untuk menguji adanya Fehling dan Tolen itu diuji dengan untuk menguji adanya aldehid itu digunakan reaksi Fehling dan Tolen. Fehling berikan endapan merah bata, Tolen berikan cermin perak, gitu ya. Oke, D. Dapat mengalami fermentasi atau peragian menjadi alkohol dan gas CO2 dengan enzim simase. Jadi ini bisa dibuat tape anak-anak ya. Jadi kalau Anda punya ketan, punya beras, kamu tanak, nggak usah dikasih garam ya. Lalu kamu kasih ragi, simase itu ada di ragi ini ya. Maka akan dihasilkan sesuatu namanya tape. Tape tadi mengandung alkohol. Serta ada gas namanya CO2. Itu ya. Oke. Sifat-sifat fruktosa. Nah, glukosa dan galaktosa bersama anak sekalian. Nah, ini fruktosa mengandung keton ini ya. Ada sebagai berikut. Fruktosa berupa zat padat berwarna putih, mudah larut dalam air, sama-sama mudah dalam air. Bersifat optis aktif putar kiri sehingga disebut levulosa ya. Levulosa. Dapat mereduksi lautan Fehling dan Tolen ya. Dapat mengalami fermentasi menjadi alkohol dan karbohidrat dan karbon monoksida. Jadi ini sebenarnya ini sekalian ada memperhatikan yang C ini ya. Sebenarnya di dalam fruktosa akan mengandung gugus keton. Keton itu kan negatif dengan bereaksi Tolen dan Fehling ya. Tapi ini kenapa kok dapat? Karena di dalam apa namanya fruktosa ini banyak mengandung OH. Jadi kalau OH itu banyak akhirnya positif juga ya. Tapi hati-hati sekalian, nanti kalau ada soal mohon C ini dianulir ya. Jadi kebanyakan buku-buku mengatakan bahwa fruktosa itu sifatnya negatif dengan Fehling dan Tolen. Yang positif hanya glukosa dan galaktosa. Ya, yang fruktosa negatif ini. Jadi ini perkecualian ini karena ada OH yang banyak tadi. Hasilnya akan beda kok nanti hasilnya, ya, beda. Dapat mengalami fermentasi menjadi alkohol dan karbon dioksida. Jadi seperti tadi, bisa dikasih ragi sehingga menghasilkan tape. Nah, ini yang kedua adalah disakarida. Disakarida adalah karbohidrat yang pada hidrosnya terurai menjadi dua molekul monosakarida. Ya, otomatis nih ya. Jadi kan Adi menghasilkan dua molekul monosakarida. Dua molekul monosakarida dalam disakarida dihubungkan dengan ikatan COC. Ya, COC nanti kita lihat. Yang disebut ikatan glikosida. Jadi glikosida. Rumus molekul disakarida adalah C12H2O11. Ini. Disakarida yang penting adalah sukrosa, gula tebu, maltosa, gula pati, dan laktosa, gula susu. Jadi ada sukrosa ya. Anda memiliki gula pasir ya, termasuk sukrosa itu, maltosa, gula pati ya. Gula pati ini gula pati itu ada di tepung ya. Laktosa ada gula susu. Jadi merek susu kan ada laktona, laktogen, laktamil dan sebagainya itu ya. Nah, itu di dalam susu banyak mengandung gula laktosa ya. Maltosa yang pertama kita lihat gula pati. Maltosa disusun dari dua molekul glukosa ya. Jadi ingat-ingat. Jadi maltosa itu kalau kita hidrolisis menghasilkan glukosa dan glukosa. Jadi ini COC yang ini glikosida yang ini. Ini kan ada C, ada C. Jadi COC itu glikosida. Ya. Sifat-sifat maltosa dapat mereduksi lautan Fehling maupun Tolen. Ya, jadi karena tadi mengandung glukosaldehyde. Dapat disusun menghasilkan glukosa dengan enzim maltose. Jadi glukosa dan glukosa. Ya, itu diurai misalnya, diurai. Larut dalam air. Maltosa tadi larut dalam air. Bersifat optis aktif putar kanan. Ini. Laktosa tersusun dari molekul glukosa dan galaktosa. Nah ini, jadi ini glukosa, galaktosa itu ya. Kemudian sifat-sifat laktosa adalah dapat mereaksi lautan Fehling, dapat khusus menghasilkan glukosa dan galaktosa ya. Laktosa, glu dan galak. Jadi glukosa ikut semua nanti sekalian. Baik maltosa itu glukosa, laktosa, glukosa, galak,
laktosa. Diperhatikan tingkat-tingkat ya. Dapat diusus menghasilkan glukosa dan galaktosa dengan enzim laktase. Laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Ya. Sedikit larut dalam air, jadi tidak kelarutannya kecil, agak susah larut ya. Bersifat aktif putar kanan. Ini. Lalu yang sukrosa, gula tebu. Sukrosa tersusun dari molekul glukosa dan fruktosa. Ini glikosidanya yang ini. Ini adalah glukosa, ini fruktosa, ini piran, ini furan ya. Ini sifat sukrosa bersifat aktif putar kanan, tidak dapat mereaksi Thorne-Behling dan Tholen, tidak dapat ya. Jadi tingkat-tingkat ini fruktosa itu tidak dapat mereaksi Behling dan Tholen. Dapat mengalami hidrolisis menghasilkan glukosa dan fruktosa dengan enzim invertase ya. Sukrosa, glukosa dan uknya tingkat-tingkat glukosa ikut semua, fruktosa. Yang mono kan glukosa, galaktosa dan fruktosa. Glukosa, galaktosa dan fruktosa betul ya, fruktosa. Jadi kalau kita punya sukrosa, ini plusnya fruktosa. Pada hidrolisis ini disertai inversi, yaitu perubahan arah putar bidang polarisasi saya dari arah kanan ke kiri, sehingga sukrosa disebut gula invert. Jadi invertasi ya, inversi, mampu mutar. Larut dalam air ya. Pada pemanasan yang kuat menghasilkan karamel. Jadi kalau Anda punya gula pasir, kalau Anda panaskan kan untuk karamel itu ya. Karamel itu. Oke. Yang polisakarida. Polisakarida merupakan polimer alam yang disusun dari D-glukosa dengan ribosomum ini C6H10O5N. Ini. Semua polisakarida sukar dalam air tidak dapat mereduksi Thorne-Behling ya. Polisakarida yang penting yaitu amilum, glikogen, dan selulosa. Nih, amilum itu pati ya, merupakan sumber karbohidrat yang paling penting yang terbentuk dari proses fotosintesis. Nah ini biologi sudah ya. Fotosintesis itu kan pernapasan pada tumbuh-tumbuhan ya. Di dalam tumbuhan itu dia menyerap CO2 berhasil dengan air yang diambil dari akar bawah itu membentuk amilum C6H10ON plus O2 atau dandang kalau ini menghasilkan C6H12O6 itu kan dandang ya reaksinya, tapi ini amilum langsung, ini di tumbuhan ya. Oke. Molekul pati tersusun dari satuan-satuan glukosa dengan ikatan glikosida sebagai berikut lah ini ya, ini glikosidanya nih pati itu glukosa semua anak ya, glukosa semua ini glukosa sebanyak-banyak nih ya, sampai ratusan ini ya, satu molekul amilum itu. Sifat-sifat amilum atau pati ada sebagai berikut. Pati tidak larut dalam air dan memberi warna biru dengan larutan yodium. Hanya untuk menguji adanya amilum itu menggunakan yodium, memberikan warna biru ya, atau ungu, biru tua tuh ya, biru. Pati terdiri atas dua bagian yang lurus disebut amilosa dan bagian yang bercabang disebut amilopektin. Ini ada amilosa. Tidak dapat mereduksi Behling, jadi dengan Behling negatif ya. Amilum itu dengan Behling negatif. Hidrolisis pati dengan asam encer menghasilkan glukosa ya. Jadi kalau hidrolisis berarti amilum itu glukosa. Makanya kalau Anda punya amilum, bila hidrolisis menghasilkan glukosa ya. Pada hidrolisis padi terjadi zat antara yaitu dextrin. Dextrin masih merupakan polisakarida dan digunakan untuk perekat. Perekat itu lem. Dextrin dengan yodium memberikan warna merah. Ya, warna merah. Lalu glikogen, gula darah ini. Glikogen adalah polisakarida yang disimpan dalam tubuh hewan dalam hati sebagai cadangan karbohidrat. Ini ya, glikogen ini nanti sekali. Sifat-sifat glikogen sebagai berikut ya. Glikogen disebut juga pati
hewan yang tidak larut dalam air dengan yodium memberikan warna merah. Nah, ini merah yodium. Pada hidrolisis dengan enzim amilosa atau pada pankreas, terurai menjadi maltosa dan kemudian menjadi glukosa. Ya, makanya kalau di dalam pankreas itu pankreasnya rusak, maka amilosa tidak bisa diurai, ya, tidak bisa diurai, akan tersebut sebagai gula disakarida, gula tebu yang menyebabkan orang itu mengidap diabetes, ya, gula darahnya tinggi. Ini karena pankreas yang tidak berfungsi. Tidak dapat mereduksi bereaksi Fehling. Jadi ini untuk glikogen juga tidak dapat mereaksi Fehling. Ya. Selulosa, nah, kalau selulosa atau glukosa semana sekalian monomernya. Ya. Jadi kan ini termasuk polimer ini, polimer alam ini. Selulosa merupakan polisakarida penyusun dinding sel tumbuh-tumbuhan. Kapas sebagian besar terdiri atas selulosa. Jadi kalau Anda pengen selulosa itu kayak apa toh Pak? Silakan Anda melihat kapuk kapas itu, ya. Kapuk kapas yang murni itu adalah selulosanya 80%. Jadi selulosa yang bersih kamu ambil dari bunganya itu adalah itu selulosanya 80%. Tuh, sisanya masih bukan selulosa, ya. Susunan molekul glukosa dan dalam selulosa ada berikut ini nih. Jadi ini O atas, O bawah, atas dan terusnya nih. Jadi atas bawah glikosidanya itu. Nah, ini adalah selulosa. Sifat-sifat selulosa, satu, tidak larut dalam air. Jadi kapas itu nggak larut sekalian, tetapi larut dalam reaksi Schweitzer, ya, yaitu larutan tetraamino tembaga 2 hidroksida Cu NH4 NH3 4 kali OH, ya. Selulosa tidak dapat dicerna oleh manusia, tetapi dapat dicerna oleh sapi dan hewan lain dengan bantuan bakteri, ya. Dengan asam encer dapat menghasilkan glukosa. Ini yang dapat mengurai ini adalah hewan, ya. Jadi hewan, makanya kalau Anda itu punya sapi, kerbau, kambing itu kan bisa makan rumput kan banyak mengandung selulosa, ya. Selulosa itu, ya. Kayu termasuk selulosa. Siapa yang doyan kayu? Rayap tuh dia dapat mencerna selulosa. Makanya kalau Anda itu punya kapas ditaruh di tanah langsung segera dihampiri oleh rayapan sekalian. Nah, senang sekali dengan selulosa, ya. Dengan HNO3 pekat dan NO2 pekat terjadi selulosa nitrat yang digunakan untuk pembuatan film dan cat semprot. Ini, ya. Kegunaan selulosa yang penting adalah untuk rayon dan kertas. Jadi kebanyakan untuk kertas. Pohon turi, ya, itu banyak mengandung kertas rayon, ya. Jadi banyak mengandung selulosa untuk pembuatan dari kertas. Polisakarida yang lain adalah inulin pada padi, dahlia, dan kitin pada invertebrata. Ya, ini. Rasim mengenal karbohidrat sebagai ini mau dihafalkan, ya. Ini sering-sering keluarin. Glukosa, galaktosa, maltosa mengandung glukus aldehyid CHO, sehingga dengan reaksi Fehling berikan ujian yang positif yang ditandai dengan terbentuknya endapan merah bata. Ingat-ingat ini, ya. Fruktosa meskipun tidak mengandung glukus aldehyid juga menimbulkan endapan merah dengan bereaksi Fehling karena banyak mengandung glukus hidroksil atau OH itu tadi, saya samakan tadi, ya. Sehingga gula-gula tersebut disebut gula pereduksi bereaksi Fehling, ya. Jadi gula-gula pereduksi contohnya ini, ya, ini ada aldehyid maka posisi dengan mereduksi CO2O, ya. Mereduksi CO ini kan CO-nya CO2 plus, CO plus. CO plus menjadi CO2, ini CO2 plus menjadi CO saja. Perhatikan, CO beloknya O-2 maka CO-nya plus 2. CO2O, O-nya min 2 maka CO-nya plus 1. Plus 2 jadi plus 1 turun. Jadi ini malah mereduksi. Siapa yang menyebabkan CO malah mereduksi? Glukosa ini. Maka gula disebut dengan gula pereduksi. Gula yang menyebabkan zat lain mengalami reduksi. Disebut dengan gula pereduksi atau reduktor, ya. Sifatnya reduktor, ya. Sukrosa dan polisakarida tidak menimbulkan endapan merah dengan lautan Fehling karena glukosa aldehyidnya sudah hilang, ya. Tidak bisa.
Uji tolen, uji uji positif terhadap reduksi glukosa, galaktosa, dan maltosa. Tolen ya, glukosa, galaktosa, dan maltosa yang ditandai dengan terbentuknya sermin perak. Ya, ini uji audit kemarin. Yang pertama dengan Fehling, kedua dengan tolen. Kalau tolen itu positif memberikan sermin perak ya pada dinding tabung. Contohnya ya, glukosa reagen tolen menghasilkan Ag itu cermin, endapan ini masih asam glukonat, ininya jadi asam, COH menjadi COO min ya. Ini ada hanya sini. Ada OH ya. Uji yodium. Uji ini dapat membedakan antara amilum, glikogen, dan selulosa. Amilum dengan itu memberikan warna biru, glikogen memberikan merah coklat, dan selulosa itu negatif dengan yodium. Ya, saya kira itu sekalian untuk materi glukosa, cukup gampang, tidak ada hitung-hitungannya ya. Maka tetap silakan nanti kalau ada kurang jelas buka bukunya ya. Apa yang sebenarnya adalah seperti yang ada di buku Anda ya. Kalau Anda kurang tahu, kurang paham, silakan dibaca sendiri apa yang ada di buku Anda ya. Tetap semangat dan sekalian, belajar terus, masa depanmu di tanganmu sendiri-sendiri. Oke, sudah selesai, ada tugas 8, ini cukup gampang saja lah ya. Jadi silakan ini kamu baca soal-soalnya seperti ini. Ya, nanti kamu jawab sebagai tugas 8 ya, sebagai tugas 8. Ada 1 2 3 4 5 6. Ada 7 soal ya. Silakan, semuanya ada di buku Anda masing-masing. Dikerjakan di lembaran HPS atau folio bergaris, lalu diunggah ke kantong tugas yang ke-8. Oke, untuk hari ini kita sekian dulu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.